sistem jahiliyah yang berdiri di atas pondasi kezaliman. Kezaliman terhadap kaum perempuan, kezaliman terhadap kaum du'afa, kezaliman terhadap ekonomi, di mana mereka memeras orang-orang kecil, di mana mereka mempraktekkan riba, di mana mereka menghancurkan tatanan sosial ekonomi yang berkeadilan, yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini proyek besar Islam, yang mana Rasulullah SAW diutus untuk menyebarkan Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin, yang membangun peradaban, yang dengan peradaban itu maka tersebarlah rahmat Allah untuk mengangkat harkat derajat manusia, apapun jenis kelaminnya, apapun suku bangsanya, apapun bahasanya. Mereka hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada semua aturan-aturan syariatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat dan salam senantiasa kita sampaikan, terutama di hari Jumat yang penuh barakah ini, kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Jumat ini tak lupa khatib berpesan dan berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menurunkan satu surah yang dinamai surah itu dengan surah Ibrahim, yaitu nama yang sangat kita kenal, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan Khalilullah, wattakhadallahu Ibrahim khalila, di mana Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Ibrahim turun pada periode Makkah, di mana Nabi SAW menghadapi berbagai macam tantangan dakwah, rintangan dan kezaliman yang luar biasa yang ditimpakan oleh para kuffar Quraisy di Makkah, yang mana mereka ingin mematahkan, mereka ingin menghancurkan, mereka ingin memberangus risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa dan ingin menyebarkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebaikan di atas muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, bahwa kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar
diingatkan untuk istiqamah, diingatkan untuk terus-menerus bekerja, untuk terus-menerus menyebarkan dakwah Allah Subhanahu wa taala ini dengan tidak menghiraukan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin yang senantiasa ingin mengubur risalah Islam ini. Maka dalam surah Ibrahim ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzabu fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Subhanallah. Ini ayat yang menghentakkan kesadaran kita semua. Betapa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga agama ini. Dan Allah tidak akan lalai. Allah tidak pernah tidur. Allah pasti melihat. Allah pasti menyaksikan. Allah pasti merasakan bagaimana penderitaan kaum muslimin. Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Mekkah. Ketika itu mereka menghadapi kezaliman yang luar biasa. Maka Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi dan umatnya, wahai Muhammad SAW, janganlah kamu mengira bahwa Allah tengah lalai atau lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu memang kalau kita baca dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah bagaimana orang musyrikin Makkah selalu menghalang-halangi dan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu, mereka sadar ajakan Rasulullah untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu dampaknya besar. Kalimat tauhid bukan hanya sekedar menafikan Tuhan atau berhala biasa. Lalu hanya kita menyembah, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah, tunduk, sujud, rukuk kepada Allah yang esa itu, tidak. Orang-orang musyrik kadang-kadang lebih cerdas, lebih pandai daripada kita, jamaah sekalian dirahmati Allah. Mereka tahu konsekuensi la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar mengesahkan Allah dan menafikan berhala-berhala atau politeisme, banyak Tuhan yang mereka sembah. Bukan hanya itu. Tapi mereka menyadari bahwasanya konsekuensi la ilaha illallah ini adalah ketundukan, kepatuhan kepada hukum-hukum yang datang, yang diturunkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Dan mereka sadar kalau hukum-hukum Allah itu ditegakkan sebagaimana seiring sejalan dengan ibadah tauhid kita kepada Allah, dengan ubudiyah kita kepada Allah, dengan rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekuasaan mereka akan hancur sirna berantakan. Mereka sistem jahiliyah yang berdiri di atas pondasi kezaliman. Kezaliman terhadap kaum perempuan, kezaliman terhadap kaum du'afa, kezaliman terhadap ekonomi, di mana mereka memeras orang-orang kecil, di mana mereka mempraktekkan riba, di mana mereka menghancurkan tatanan sosial ekonomi yang berkeadilan, yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini proyek besar Islam yang mana Rasulullah SAW diutus untuk menyebarkan Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin, yang membangun peradaban,
yang dengan peradaban itu maka tersebarlah rahmat Allah untuk mengangkat harkat derajat manusia, apapun jenis kelaminnya, apapun suku bangsanya, apapun bahasanya, mereka hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada semua aturan-aturan syariatnya. Maka pada saat itulah maka sistem kezaliman yang ada di atas muka bumi ini akan hancur dengan sendirinya. Mereka akan binasa dan mereka tahu itu konsekuensinya. Maka mereka halang-halangi ketika pertama risalah Islam ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala cara, segala makar dan tipu daya mereka akan menghancurkan risalah Islam ini. Para pengusung kebenaran, para pengusung risalah ini, mereka intimidasi, di Syi'ib Makkah diboikot 3 tahun. Kemudian Nabi SAW diusir dari Makkah, meminta suaka ke Taif. Di Taif pun Rasulullah SAW diusir sedemikian rupa, dilempari batu. Subhanallah. Maka Nabi SAW mendapatkan kabar gembira untuk dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Makkah, ke Madinah, mohon maaf. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat Nabi hijrah pun tidak henti-hentinya mereka ini berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka ingin membunuh Rasulullah, mereka ingin penjarakan Rasulullah, mereka ingin bungkam suara kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Karena mereka tahu kalau suara hak ini tersebar di atas muka bumi ini, maka keadilan, maka rahmat Allah dalam seluruh tatanan kehidupan manusia ini akan tegak dengan baik, sehingga tiang-tiang dan pondasi kezaliman akan rusak binasa. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW diberikan pesan yang begitu indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak tidur. Allah tidak lengah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah mengingatkan itu. Tunggu kehancuran mereka. Kalau tidak di dunia ini, mereka pasti akan tertunduk lesu. Mereka pasti akan mata mereka terbelalak ketika mereka melihat siksa, ancaman siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dalam ayat 43, muhti'in muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka datang tergesa-gesa sambil memenuhi panggilan, karena mereka semua ini orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang kafir yang ingin menegakkan kebatilan, yang ingin menegakkan kezaliman dalam seluruh tatanan sistem kehidupan manusia. Mereka merampas, mereka menindas, mereka senantiasa menjadikan manusia ini sebagai hamba, budak bagi mereka untuk membangun kemewahan, membangun kesenangan di atas muka bumi ini tanpa rasa iba dan kasihan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka akan merasakan bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala itu ketika mereka dipanggil muhti'in. Di dalam surah Al-Qur'an, surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, berfirman dalam pesan yang sama, fatawalla anhum yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Berpalinglah engkau wahai Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru, yaitu malaikat itu mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hati mereka di hari pembalasan. Ketika pandangan mereka tertunduk, ketika mereka keluar dari kuburnya, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu, dan orang-orang kafir itu berkata, ini adalah hari yang sulit. Yauma yakhrujuna minal ajdathi,
sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur mereka dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala yang mereka sembah sewaktu di dunia. Pandangan mereka tertunduk ke bawah diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan resiko tinggal hidup di atas muka bumi ini di tengah orang-orang yang zalim. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum fatabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal. Kalian wahai Muhammad dan sahabat-sahabatmu, umatmu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Mereka bukan menzalimi Allah. Allah tidak bisa dizalimi oleh manusia. Allah telah menurunkan seperangkat hukumnya, seperangkat syariatnya yang mengatur tatanan sosial, hukum, ekonomi, politik untuk kehidupan manusia yang bermartabat dan berkeadilan. Maka mereka tidak akan sanggup menzalimi Allah Subhanahu wa taala, tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka yang ingkar, mereka yang berpaling dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang rugi nanti, yang menjadi perumpamaan yang Allah buat untuk umat manusia ini. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Sungguh mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan pasti akan membalas tipu daya mereka itu. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak akan mampu melenyapkan gunung-gunung. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang terhalang dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik kita, setiap rencana-rencana jahat manusia pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang baik saja, amal yang saleh saja, kalau kita baru berniat, belum kita amalkan, belum kita wujudkan, itu sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui, basirun, Dia Maha melihat, alimun, Dia Maha mengetahui, khabirun, Dia Maha teliti melihat hal-hal yang terkecil sekalipun. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini? Kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman hukum, kezaliman politik, dan kehidupan seluruh umat manusia ini semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita harus yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun makar mereka, orang-orang yang berbuat zalim tidak akan bisa mengalahkan Allah dan agamanya. Tidak akan bisa mereka mengalahkan seruan hak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa, bahkan seandainya makar mereka, tipu daya mereka itu bisa melenyapkan gunung-gunung yang sangat kokoh, maka itu semua tidak akan bisa menghancurkan agama Islam ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu mari kita sama-sama memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ista'inu bis sabri was salah. Pesan Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Sabar melawan kekufuran, sabar melawan kemusyrikan, sabar melawan kezaliman. Bukan berarti kita hanya diam saja, tetapi justru dengan apa? Berupaya sekuat tenaga mengimbangi apa yang mereka lakukan. Mereka perbuat kezaliman, kita hadapi dengan kesabaran. Sabar dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan terus bekerja, berdakwah, dengan menggerakkan perekonomian berdasarkan nilai-nilai syariat dari Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Terus menerus kita melakukan islah, perbaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk seluruh umat manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabiullah Syuaib alaihi salam, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kata Nabi Syuaib,
Nabi Syuaib ini luar biasa. Dia diberikan gelar oleh Rasulullah SAW Khatibul Anbiya, juru bicaranya para nabi. Dia adalah seorang mertua dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa yang berani melawan kezaliman Fir'aun, yang berani melawan kekejaman dan kebengisan Fir'aun dan bala tentaranya. Sebelum Nabi Musa menghadapi Fir'aun dengan segala kezalimannya, dengan segala kesewenang-wenangannya, Allah didik Nabi Musa ini. Bagaimana Allah sekolahkan Nabi Musa itu 10 tahun untuk berguru kepada Nabi Syuaib alaihi salam, kepada di tengah kaum Madian yang kisahnya ada di dalam surah Al-Qasas. Kalau saudara buka surah Al-Qasas, kita tadabburi surah Al-Qasas 2 halaman pertama itu bercerita tentang bagaimana Nabi Musa itu sejak lahir sampai dewasa. Ketika dia hidup di dalam istana Fir'aun, sampai dia keluar dari Mesir karena telah membunuh seorang Koptik. Karena itu dia dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Maka kemudian keluar dari Mesir, dia disekolahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mendapatkan wahyu di Turi Sina yang ada di dalam 2 halaman. Di halaman keempat, halaman kelima surah Al-Qasas itu ada 1 halaman penuh di tengah-tengah antara periode pertama kehidupan Nabi Musa alaihissalam dan periode kedua setelah dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Tur Sina. Setelah itu dia menghadapi kezaliman-kezaliman Fir'aun yang diungkapkan dalam banyak surah Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, surah Asy-Syu'ara, surah Al-Anbiya, surah Taha dan surat-surat yang lainnya. Dia disekolahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipondokkan dulu 10 tahun, berguru kepada Nabi Syuaib alaihissalam yang kemudian menjadi mertuanya. Inilah mertua yang hebat, menantu yang hebat, yang berhasil mengukir sejarah peradaban Islam, melawan tirani, melawan kezaliman, yang mana dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Maka para penggiat ekonomi syariah, maka para penggiat sosialisme Islam, maka para penggiat politik Islam harus menjadikan semboyan Nabi Syuaib ini sebagai slogan untuk dakwahnya. In uridu illal islah. Karena dakwah adalah perbaikan. Dakwah bukan untuk menang-menangan. Dakwah bukan untuk menebarkan kesombongan caci maki. Tetapi dakwah, dia adalah suatu aktivitas yang terus menerus, secara kontinu, secara sabar, harus kita jalani dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun, walaupun menghadapi resiko-resiko yang sangat besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taritha al-ardha wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma 'alaika biz-zalimin. Allahumma khudhhum akhdha 'azizin muqtadir. Rabbana tawakkalna 'alaina wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu, dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu, dia membela Islam. Di mimbar itu, dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.